Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan atas berkahnya saya dapat mengerjakan tugas UTS pada makul usul fikih 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan diri saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Iksan Saputra, mahasiswa HES kelas 3A. NIM saya 119 040 19. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-juh yang berarti al-taqoh, yaitu daya, kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jah yang al-masyakoh atau kesulitan, kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasanya bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil mengenai ijtihad terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Urgensi mengenai ijtihad dalam Islam bahwa ijtihad merupakan bahasan yang tak henti-hentinya yang menjadi kajian ramai para ulama, baik itu pada zaman klasik maupun hingga sekarang. Bahkan hampir di setiap buku usul fikih selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Adapun sandaran teks-teks keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan sampai zaman sekarang. Di antara adalah firman-Nya pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan bahwa apabila seseorang berijtihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Namun bila dia salah, maka baginya 1 pahala. Sama dengan hal ini, maka sepatutnya kita mengatakan bahwa pintu ijtihad sampai sekarang masih terbuka, bahkan menjadi suatu kebutuhan yang primer, terutama pada era globalisasi pada saat sekarang ini. Mengenai macam-macam ijtihad, yaitu adalah ijma, qiyas, maslahah mursalah, sudud zari'ah, ijtihad, dan uruf. Dalam pengertiannya, mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, sudah balik, berakal, dan adil. Mengenai syarat-syarat seorang mujtahid adalah mengerti mengenai makna ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat ahkam baik secara bahasa maupun secara istilah,
mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian sara, mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis ahkam yang sudah dimansuk atau dihapus dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak berlaku lagi dan diganti dengan dalil lain, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syara melalui hasil ijtima para ulama. Pada kesimpulannya bahwa ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Mengenai dasar hukum ijtihad pada Quran surah An-Nisa ayat 59 dan as-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai materi yang kedua, yaitu pada pembahasan pertama mengenai pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya, atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa menghususkan sebagian orang atau kelompok. Kemaslahatan umum itu disandarkan pada Allah karena agung esensi dan manfaatnya yang universal. Artinya, ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah itu disebut hak masyarakat karena tujuannya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Hak ini merupakan hak yang berkaitan dengan kewajiban ibadah dan kemaslahatan publik atau manusia, yang dalam pelaksanaan perundang-undangan modern dinamakan hak negara atau hak umum. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bertujuan terwujudnya kemaslahatan umum karena menyangkut hifzud din, sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangunkan oleh As-Satibi, bahwa kemaslahatan itu terkait 5 hal prinsip atau disebut dengan Gloriatul Homs, yakni menjaga agama, jiwa, akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum, ataupun khusus seperti hak pemilik menjaga hartanya. Mengenai tujuan hak adami adalah hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas. Mengenai pembagian taklik, setelah menginventarisir ayat-ayat yang berkaitan dengan tema taklik untuk mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan yaitu taklid yang diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kitab karangan Yusuf Qaradawi, yaitu Dasar Pemikiran Hukum Islam, Taklid dan Jihad. Secara garis besar, taklid terbagi menjadi 4 bagian, antara lain taklid saksi dan taklid mutlak. Adapun taklid yang dilarang yaitu taklid mahdi dan taklid jamid. Mengenai pembagian taklid, jumhur ulama mengklasifikasikan pada 2 macam pembagian, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang tidak diperbolehkan. Pada kesimpulan materi ini adalah bahwa Allah yaitu hak di mana seseorang hamba
mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan, menegakkan syariatnya, atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa menghususkan sebagian orang atau kelompok. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik sifat umum. Hak adami yaitu hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia. Mengenai pembagian taklid yang diperbolehkan yaitu taklid saksi dan taklid mutlak. Taklid yang dilarang yaitu taklid mahdi dan taklid jamid. Mengenai pembagian talfik dibagi menjadi dua, talfik yang diperbolehkan dan talfik yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya mengenai atau materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama, disebut madlul yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Karena sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Adapun pengertian lain dalalah itu sendiri menurut bahasa adalah maksud tertentu, dan dalam ilmu ushul fikih dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz dengan kata lain petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah atau dalalah adalah hubungan antara al-adal dan al-madlul. Al-adal adalah lafaz sedangkan al-madlul adalah makna lafaz itu sendiri. Macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lafdiyah dan dalalah ghairu lafdiyah. Dan penunjukannya pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 macam, yaitu ibaratu al-nas, isyaratu al-nas, dalalatu al-nas, dan iktidau al-nas. Mengenai kehujahan dari dalalah, menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut: dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarah, dalalah al-nas, dan dalalah al-iktida. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama, disebut madlul yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Kemudian Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 macam, yaitu ibaratu al-nas, isyaratu al-nas, dalalatu al-nas, dan iktidau al-nas. Kemudian 4 macam dalalah yang disebutkan di atas tadi, khususnya dalalah lafdiyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istimbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat dan dalalah iktida yang paling lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Untuk dapat mendefinisikan pengertian ushul fikih secara baik, sebagaimana penuturan Saifuddin Sidik, maka perlu dijelaskan atau dipahami dua kata tersebut secara terpisah, yaitu lafaz usul dan fikih. Menurut beliau, kata lafaz usul dilihat dari aspek bahasa Arab, yaitu bentuk jamak atau plural dari kata usul yang mengandung arti sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain.
Sedangkan kata fikih berasal dari bahasa Arab, yakni lafaz masdor dari akar kata yang secara kebahasan berarti suatu pemahaman atau penalaran terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah, lafaz fikih didefinisikan sebagai sebuah ilmu atau pengetahuan akan yang halal dan haram, syariat, dan penjelasan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani. Namun sebagaimana penjelasan Safiuddin Sidik, definisi yang paling kuat adalah penjelasan yang dijabarkan oleh Imam Syafi'i, yang sebagaimana penjelasan tersebut dikutip oleh Subki dalam kitabnya Jam'u al-Jawani, yakni artinya ilmu yang membahas tentang hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian usul fikih sebagaimana penjelasan jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mendefinisikan usul fikih yakni sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istinbat hukum-hukum syara yang melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun lanjut mengenai selanjutnya langsung pada pokok pembahasan, yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk pada dasarnya adalah isim ma'ful yang secara bahasa berasal dari kata nataka yantiku nutkon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Manzur dalam kitabnya yakni Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yaitu makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Kemudian pengertian yang dikemukakan oleh Al-Juwaini, yaitu pengertian yang diperoleh dari apa yang tersurat. Adapun secara sederhananya, mantuk berasal dari kata nataka yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qatan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjukan makna berdasarkan materi-materi huruf yang diucapkan, atau petunjuk diralah lafaz kepada makna ada kalanya kepada bunyi. Mantuk arti tersurat perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun ada kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa takdir. Selain itu, adapun pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum adalah sebagaimana yang termuat di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, yaitu makna yang dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwaini mendefinisikan mafhum dengan pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz dan makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Adapun mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mengenai macam-macam mantuk, para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yakni nas, zohir, dan muawwal. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi 2, ada yang sahih apabila lafaz yang dipergunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nas, atau hanya dikandung dengan maknanya oleh nas. Selanjutnya mengenai macam-macam
mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam fahwal kitab, lahnal kitab. Kalangan ulama yang menggunakan mafhum sebagai hujah mengemukakan alasan dengan tradisi penggunaan bahasa Arab. Bila seseorang mengatakan kepada pembantunya, "Jangan kamu berikan uang 1.000 rupiah kepada pengemis," maka berlakulah larangan itu untuk uang 1.000 rupiah atau lebih dari itu. Bila Nabi bersabda, "Siapa yang mencuri tongkat seorang muslim harus mengembalikannya," dari sabda Nabi itu dapat dipahami keharusan mengembalikan barang lain seharga tongkat atau lebih dari itu. Pembahasan mengenai al-wasaq, al-qoyah, al-sarhid, al-adat, al-laqab. Dalam pembagian mafhum muhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-goyah, dan mafhum al-adat. Mengenai syarat mafhum mukhalafah, ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum muhalafah mengemukakan beberapa syarat dan dalam menggunakan mafhum muhalafah sebagai hujjah. Syarat tersebut, mafhum muhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar. Mafhum muhalafahnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Pada kesimpulannya mengenai materi pertama ini, yaitu bahwa ketika memahami redaksi dari Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa kita bagaikan menyelam ke dalam samudra yang dalamnya lagi luas. Dibutuhkan kunci, metode, dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana, sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan dari nas Al-Quran dan Al-Hadis, baik dari sudut teks maupun aspek makna. Dan dalam beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan, bukan kepada nas langsung, seperti penggunaan kias, ihtisan, maslahat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melanjutkan mengenai pembahasan pada mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Dilarat al-mantuk dibagi kepada 2 macam, yaitu mantuk sarih dan mantuk gairu sarih. Mantuk sarih menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk sarih ialah penunjukan lafal nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Mantuk sarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Dan pada dasarnya mantuk ada yang berupa nas dan zohir. Adapun yang kedua adalah mantuk gairu sarih. Mantuk gairu sarih ialah penunjukan lafal nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu dalat al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebutnya suatu sifat atau peristiwa. Kedua, dalalat al-isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi namun bukan pengertian aslinya.
tapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Dan dalalat al-iqtido adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lulus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Selanjutnya, mafhum pada pembagiannya terbagi menjadi dua, mafhum muhafaqah dan mafhum muhalafah. Selanjutnya mengenai kehujahannya. Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah, para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau menghususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya kecuali jika ada dalil lain yang menentukan, seperti firman Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ayat tersebut jika diambil mafhum mukhalafahnya akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini jelas bertentangan dengan nas yang ada. Berhujah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling sahih, mafhum tersebut boleh dijadikan hujah dalil atau argumentasi dengan beberapa syarat, antara lain: satu, apa yang disebutkan bukan dalam kerangka kebiasaan yang umum. Kedua, apa yang disebutkan itu tidak menjelaskan suatu realita. Mengenai kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah yang ditujukan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Mantuk sendiri terbagi menjadi nas, zohir, dan muawwal. Sedangkan mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal. Mafhum muwafaqah atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Mafhum mukhalafah, mafhum dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mukhalafah. Dalam mafhum muwafaqah terdapat bahwa kitab dan lahna kitab, sedangkan dalam mafhum mukhalafah terdapat mafhum al-wasifi, ilat, gaya, laqab, hasar, dan syarat. Mantuk dan mafhum muwafaqah dapat dijadikan sebagai hujah, namun untuk mafhum mukhalafah terdapat pengecualian, yaitu mafhum laqab yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan selanjutnya, pada materi selanjutnya mengenai, yaitu pembahasan pertama mengenai pengertian az-zohir. Secara bahasa, az-zohir berasal dari kata zoharo, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir, zohir menurut istilah ahli usul fikih. Adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari sesungguhnya kata dan mungkin untuk ditakwil. Banyak ulama fikih yang memberikan pendapatnya akan pengertian az-zohir, diantaranya Al-Basdawi, Al-Saraki, dan Muhammad Adib Salih. Az-zohir sendiri merupakan pembagian dari lafaz dilihat dari segi kejelasan terhadap maknanya. Al-Basdawi memberikan definisi az-zohir sebagai berikut, yaitu suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi para pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Berdasarkan pengertian jelas di atas, dapat dijelaskan bahwa az-zohir adalah suatu lafaz di mana lafaznya jelas bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Sementara pendapat lain diungkapkan oleh Al-Saraki, yakni dalam artinya sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Dari definisi tersebut
tanpa jelas bahwa untuk memahami zohir itu tidak dapat digantung pada petunjuk lain, tapi bisa diambil langsung dari rumusan lapas itu sendiri. Kan tapi lapas itu tetap mempunyai kemungkinan lain. Selanjutnya pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti rabtu as-saik atau munculnya sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar nas itu ini sering disebut dengan manasahat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut, seperti ad-Dabusi, yaitu suatu lapas yang maknanya lebih jelas daripada zohir bila ia dibandingkan dengan lapas zohir. Selanjutnya al-Bastawi, bahwa lapas yang lebih jelas maknanya daripada makna lapas zohir yang diambil dari caranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa dikatakan dengan karin. Selanjutnya pengertian al-mufassar. Menurut istilah usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memberikan adanya takwil, antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menentukan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Selanjutnya pengertian muhkam. Muhkam adalah suatu lapas yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasak meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu likulli syai'in alim, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengertian tersebut sangat jelas dan tegas, tidak mungkin diubah. Pada kesimpulannya, bahwa secara bahasa zohir berasal dari kata daharo yang artinya tampak, terlihat, muncul, lahir. Zohir menurut istilah ahli usul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari pertanyaan dan mungkin untuk ditakwil. Menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak mungkin adanya takwil, antara lain karena bentuk nas itu sendiri dengan telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci. Muhkam adalah suatu lapas yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas secara qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksif dan dinasak meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas UTS pada makul usul fikih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon izin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.